sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helperia Sihombing, NPM 2110007. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti dari judul saya, yaitu inovasi ataupun tips ide selama pembelajaran COVID. Terlebih dahulu saya akan mengutarakan pengertian dari inovasi. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Dalam 2 tahun terakhir, proses belajar mengajar berubah signifikan akibat adanya pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum adanya pandemi, murid dan guru dapat belajar dan mengajar dengan cara tatap muka. Namun, kini proses tatap muka mulai dibatasi bahkan dihentikan. Saat ini, inovasi pun berkembang dari berbagai sektor, tak terkecuali sektor pendidikan. Oleh karena itu, di masa pandemi ini ada beberapa inovasi ataupun tips yang dapat kita lakukan agar belajar dan mengajar dapat lebih efektif. Yang pertama, tips mengajar di masa pandemi. Dapat kita lakukan dengan cara 1. Jangan stres. Cobalah metode baru yang dapat membuat belajar lebih efektif. Dan yang kedua, membuat kelompok belajar. Buatlah beberapa kelompok belajar, membuat sistem belajar lebih efektif dan mengantisipasi kemampuan belajar siswa yang beragam. Dan yang ketiga, mencoba project based learning. Project based learning ini dikaitkan dengan pembagian kelompok belajar. Pengajar dapat memberikan proyek pengasuhan kepada masing-masing kelompok agar lebih melatih empati dan kemampuan bekerja sama antar siswa. Dan yang keempat, alokasi banyak waktu untuk siswa yang tertinggal. Kesempatan untuk memberikan fokus kepada siswa yang tertinggal sehingga mereka akan lebih percaya diri saat berkembang di kelas setelah pandemi berakhir. Dan yang kelima, jangan kejar tayang. Fokus di alokasi waktu. Pengajar dapat menguatkan konsep-konsep fundamental seperti literasi, numerisasi, dan pendidikan karakter. Yang keenam, berdiskusi dengan sesama pengajar. Jangan ragu untuk meminta pertolongan dari guru lain. Jangan ragu untuk meminta best practice dari guru lain. Dan yang kedua, tips agar belajar lebih efektif. Yang pertama, dapat kita dengan menyiapkan ruangan khusus untuk belajar online. Dan kedua juga, buat jadwal belajar online yang konsisten. Dan yang ketiga, pastikan internet kalian itu stabil selama belajar online. Dan yang keempat, siapkan minum dan makanan seperti makanan ringan ataupun sejenisnya. Dan yang kelima, selesai belajar, buat ringkasan evaluasi belajar. Baiklah adik-adik semuanya dan teman-teman sekalian, cukup sekian inovasi atau tips yang dapat kita lakukan agar proses belajar dan mengajar lebih efektif selama pandemi ini. Semoga bermanfaat. Saya Helperia Sihombing mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.